Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami. Jangan lupa like dan subscribe video ini dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video kami yang selanjutnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemangkasan jambu biji merah. Jambu citayam atau Oxidium guava adalah tanaman tropis. Jambu ini memiliki buah yang berwarna hijau dengan daging buah berwarna putih dan merah. Buah citayam ini dikenal mengandung banyak vitamin C. Jambu biji merah ini merupakan tanaman yang dapat berbunga dan berbuah sepanjang tahun, tapi dengan perawatan yang khusus. Seperti selalu memberi nutrisi, lalu menyemprotnya dengan pestisida, kemudian lakukan pemangkasan. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja penjelasan pemangkasan. Dimulai dari tujuan pemangkasan, fungsi pemangkasan, lalu arah pemangkasan, jenis pemangkasan, berapa persenkah yang baik untuk pemangkasan, sampai seusai pemangkasan. Langsung saja saya jelaskan, pemangkasan adalah tindakan pembuangan bagian-bagian pohon seperti cabang atau ranting, dengan mendapatkan bentuk pohon jambu yang kita inginkan, dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Pemangkasan berguna mengurangi beban buah yang terlampau lebat sehingga didapatkan buah dengan kualitas yang baik. Dan apa saja tujuan pemangkasan pohon jambu? Pertama, mengatur arah tumbuh pohon jambu. Kedua, mengurangi bagian pohon yang tidak produktif. Ketiga, menjaga kesehatan pohon jambu. Nomor 4, merangsang pertumbuhan tunas-tunas produktif. Nomor 5, menjamin proses produksi berlangsung maksimal dan menekan resiko serangan hama dan penyakit. Nomor 6, memperbaiki kondisi pohon karena sistem pembuahan terangsang dan produksi pada pohon jambu semakin meningkat. Nomor 2, fungsi pemangkasan. Banyak petani yang belum paham manfaat pemangkasan, padahal semestinya pohon jambu mulai dipangkas sejak fase pembesaran batang pohon, sekitar 1,5 tahun, untuk membentuk tajuk agar pohon jambu mampu memanfaatkan sinar matahari secara langsung. Pertumbuhan pohon jambu citayam tergolong cepat jika tidak rajin dipangkas, percabangannya jadi sedikit. Akibatnya buah jambunya memiliki ukuran yang kecil. Lagi pula kalau tidak dipangkas pohon jambu akan tumbuh tinggi, sehingga perawatannya menjadi sulit. Nomor 3, arah pemangkasan. Arah pemangkasan sebaiknya juga harus diperhatikan, sebab arah potong tidak benar memicu terjadi busuk batang. Umumnya pemotongan cabang dengan arah serong ke bawah. Sudut pemangkasan sebaiknya 45-60 derajat. Gunakan gunting yang tajam dan tidak berkarat, agar tidak merusak batang pohon jambu, dan bisa menjauhi dari film atau jaringan penyebabnya penyakit. Selanjutnya, manfaat pemangkasan. Manfaatnya adalah merangsang pertumbuhan bunga dan buah secara alami. Pohon jambu memiliki sifat mampu bertahan hidup atau survival. Setelah dilakukan pemangkasan, dalam waktu tidak lama di lokasi potong akan tumbuh lebih dari satu tunas dan dahan baru. Manfaat yang kedua adalah memperpanjang usia pohon jambu, karena pohon yang dibiarkan tumbuh alami, pada suatu saat bisa mengalami malnutrisi, atau proses distribusi zat hara dari dalam tanah menuju seluruh bagian pohon jambu akan melambat. Berapa persen pemangkasan? Pemangkasan daun atau ranting pohon jangan 90%. Jika terlalu banyak dipangkas justru akan menghambat pertumbuhannya. Maksimal 75%. Atau sistem raya. Biasanya sistem ini dilakukan pada pohon jambu yang ditanam di tanah tegal, atau tanah yang hanya mengandung air saat musim penghujan. Untuk tanah persawahan, pohon yang dipangkas jangan melebihi 50%. Apabila pemangkasan melebihi 50% bisa mengakibatkan pohon jambu menjadi stres. Jenis pemangkasan. Pemangkasan terdiri dari dua jenis, yaitu pemangkasan produksi dan pemangkasan pemeliharaan. Yang dimaksud pemangkasan produksi adalah pemangkasan yang dilakukan jika pohon terlalu rimbun. Pohon jambu citayam ini memiliki rasio yang rendah, biasanya enggan memunculkan tunas generatif. Pemangkasan bukan hanya pada cabang dan ranting, tapi juga pada daun yang sudah tua. Kemudian pemangkasan pemeliharaan. Setelah tajuk pohon berbentuk daun, pohon jambu biarkan tumbuh bebas. Selanjutnya pemangkasan hanya dilakukan untuk membuang tunas yang tidak tumbuh bunga. Jenis-jenis pemangkasan itu, intinya membentuk pohon yang mudah untuk dirawat, serta bertujuan mempersiapkan pohon jambu citayam berbuah sehat, berbuah besar dan berbuah lebat. Apabila jenis pemangkasan itu tidak dibentuk cabang atau dahan rantingnya,
maka pohon jambu akan terlalu rapat sehingga lingkungan mahkota daun menjadi lembab, sehingga juga bahan buah akan rontok. Karena tidak menjangkau sinar matahari secara langsung yang membantu pohon jambu berkembang. Yang terakhir adalah sesudah pemangkasan. Apa saja yang harus dilakukan seusai pemangkasan? Yang pertama adalah memberi nutrisi seperti pupuk kandang, kristal, dan pupuk organik. Lalu lakukan penyemprotan dengan fungisida berbahan aktif tembaga, seperti antrakol, resotin dan demolis. Tambahkan pupuk berbahan kimia yang mengandung zat aktif, seperti Fonska, Set A, dan lain-lain, karena zat ini membantu mempercepat tumbuhnya tunas-tunas baru. Itulah inti pengertian fungsi dan tujuan pangkas pohon jambu Citayam, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Nantikan video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.